Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, bertemu lagi di channel Sang Peracik Jamu. Hari ini adalah resep yang ditunggu-tunggu oleh sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Apa itu? Trigliserida tinggi atau hipertrigliserida. Ya kan, ini adalah penyakit yang umum yang ditemukan di dalam masyarakat kita. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sebelum saya sampaikan resepnya, saya akan berbagi pengetahuan dulu kepada sobat sehat sekalian, apa itu trigliserida tinggi. Orang dikatakan hipertrigliserida atau trigliserid tinggi ini manakala jumlah trigliserida yang ada di dalam darah kita itu di atas 400 mg per desiliter, sobat sehat sekalian. Biasanya urut-urutannya itu kalau di bawah 150 mg per desiliter itu rendah, itu yang diharapkan. 150 sampai 400 ini biasanya harus hati-hati. Nah, yang dikatakan trigliserid tinggi manakala trigliserid kita yang ada di dalam darah itu lebih dari 400 mg per desiliter, sobat sehat sekalian. Apa sih trigliserid ini? Apabila berlebih di dalam tubuh kita, ini akan membahayakan tubuh kita, sobat sehat sekalian. Trigliserida ini adalah lemak sederhana yang terdiri dari 3 molekul asam lemak yang memberi energi pada tubuh kita. Trigliserid ini, sobat sehat sekalian, itu ada pada aliran darah, kemudian hati, jaringan adiposa. Nah, ini yang paling banyak trigliserid ini disimpan di dalam jaringan adiposa, baik tubuh kita, hewan maupun tumbuhan, sobat sehat sekalian. Biasanya peningkatan trigliserid yang ada di dalam darah kita itu diikuti oleh peningkatan VLDL atau very low density lipoprotein. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, 90% lipid yang ada di dalam tubuh kita itu adalah trigliserida atau triacylglycerol atau disingkat dengan TAG. Sebagian lemak disimpan di jaringan adiposa atau di bawah kulit kita kan, sobat sehat sekalian. Nah, kebutuhan energi kita itu 60% berasal dari lipid atau berasal dari trigliserid ini kan, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sebelum saya sampaikan resepnya, saya akan sampaikan dulu alur metabolisme trigliserid yang ada di dalam tubuh kita, baik oleh tubuh kita sendiri maupun makanan yang dari luar. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih paham tentang metabolisme trigliserid yang ada di dalam tubuh kita, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, metabolisme trigliserid yang ada di dalam tubuh kita ini ada dua, yaitu metabolisme eksogen yang berasal dari tubuh kita, kemudian metabolisme endogen itu yang berasal dari dalam tubuh kita, sobat sehat sekalian. Saya akan sampaikan metabolisme jalur eksogen. Jalur metabolisme eksogen ini diawali dari makanan yang kita makan ya, sobat sehat sekalian. Nah, makanan yang kita makan yang ada lipidnya ini yang terbanyak adalah trigliserid, kemudian sejumlah kecil fosfolipid, kemudian kolesterol dan ester kolesterol. Begitu makanan setelah dikunyah oleh gigi kita masuk ke dalam kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung kita, kemudian dicerna secara kimiawi dan juga secara mekanis menjadi cim atau bubur cim. Di dalam usus dengan bantuan garam empedu atau bilsat, lipid diemulsi agar dapat berikatan dengan air. Dengan bantuan enzim lipase pankreas, trigliserid dihidrolis atau diubah atau didegradasi menjadi bentuk terkecil lipid, yaitu asam lemak bebas dan gliserol. Nah, asam lemak bebas dan gliserol inilah, sobat sehat sekalian,
itu dalam bentuk miselus, kemudian diserap dan diabsorpsi ke dalam eritosit mukosa usus halus menuju atau masuk ke dalam aliran darah kita, sobat sehat sekalian. Di dalam aliran darah bersama fosfolipid dan apolipoprotein dibantu atau dikatalis oleh asil CoA dan diesterifikasi kembali menjadi trigliserol. Kemudian membentuk partikel besar lipoprotein yang disebut kilomikron. Nah itu sobat sehat sekalian. Kilomikron ini akan membawa ke dalam aliran darah sobat sehat sekalian. Trigliserid yang ada dalam kilomikron tadi itu mengalami penguraian oleh enzim lipoprotein lipase yang berasal dari endotel sehingga terbentuk kembali asam lemak bebas atau free fatty acid dan kilomikron rinan. Itu sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Asam lemak bebas ini ya kemudian dioksidasi atau diaktifkan kembali menjadi asil CoA oleh enzim asil CoA, kemudian akan menjadi energi masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi atau kemudian diesterifikasi dan disimpan kembali sebagai trigliserida di dalam jaringan adiposa. Jadi sobat sehat sekalian, apabila kita makan yang mengandung trigliserid tinggi, manakala terus kemudian tidak kita gunakan sebagai energi, itu akan disimpan di jaringan adiposa kita atau jaringan di bawah kulit kita. Tetapi bila terdapat jumlah trigliserid yang berlebihan, sebagian akan diambil oleh hati dan menjadi bahan untuk pembentukan trigliserid hati sobat sehat sekalian. Nah, asam lemak disimpan dalam bentuk triasilgliserol, terutama sekali lagi di dalam jaringan adiposa kita. Nah, tempat penyimpanan trigliserid ini di dalam tubuh kita, sekali lagi tadi, itu adalah di jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa ini terbagi menjadi subkutan, kurang lebih 50% di subkutan, di jaringan retoperitoneum atau membran pelindung perut atau peritoneum, kemudian omentum dan perikardium atau di sekitar ginjal, arat genital, perut dan di antara otot-otot kita sobat sehat sekalian. Kemudian kilomikron remnan akan dimetabolisme dalam hati sehingga menghasilkan kolesterol bebas. Sebagian kolesterol yang mencapai organ hati diubah menjadi asam empedu yang akan dikeluarkan ke dalam usus, berfungsi seperti deterjen dan membantu proses penyerapan lemak dari makanan. Sebagian lagi kolesterol dikeluarkan melalui saluran empedu tanpa dimetabolisme menjadi asam empedu. Kemudian organ hati akan mendistribusikan kolesterol ke jaringan tubuh lainnya melalui endogen. Asam empedu diekskresikan sebagai garam empedu atau kolesterol bebas, sementara garam yang tidak direabsorpsi diekskresikan dalam feses kita sobat sehat sekalian. Berikutnya, kilomikron yang tersisa yang lemaknya telah diambil dibuang dari aliran darah oleh hati. Kolesterol juga dapat diproduksi oleh hati dengan bantuan enzim yang disebut HMG koenzim A reduktase, kemudian dikirim ke dalam aliran darah. Berikutnya, sewaktu-waktu jika kita membutuhkan energi dari lipid, trigliserida dipecah kembali menjadi asam lemak dan gliserol untuk ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi menjadi energi. Proses pemecahan lemak jaringan ini dinamakan lipolisis sobat sehat sekalian. Asam lemak tersebut ditransportasikan oleh albumin ke jaringan yang memerlukan dan disebut sebagai asam lemak bebas. Itulah sobat sehat sekalian jalur metabolisme eksogen. Seperti apa gambarnya, detailnya kami berikan kepada sobat sehat sekalian agar sobat sehat sekalian menjadi paham.
Berikutnya, yang kedua adalah jalur metabolisme endogen. Ya, ini adalah jalur metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita, sobat sehat sekalian. Ini diawali dari deposit di dalam hepatosit atau hati di metabolisme menjadi trigliserid dan kolesterol ester. Diangkut secara endogen dalam bentuk VLDL. VLDL ini adalah very low density lipoprotein, terdiri dari 55% trigliserid, 20% kolesterol, 15% fosfolipid, dan 10-15 protein. Makanya disebut very low karena jumlah proteinnya 10-15%, sobat sehat sekalian. Berikutnya, VLDL akan mengalami hidrolisis dalam sirkulasi oleh lipoprotein lipase atau LPL yang juga menghidrolisis kilomikron menjadi IDL atau intermediate density lipoprotein. Berikutnya, partikel IDL ini kemudian diambil oleh hati dan mengalami pemecahan lebih lanjut, dihidrolisis oleh enzim lisosomal yang menjadi produk akhir yaitu LDL. LDL ini, sobat sehat sekalian, terdiri dari 35% kolesterol ester, 10% kolesterol bebas, 10% trigliserida, 20% fosfolipid, dan 25% protein. Nah, LDL ini masih disebut low density karena jumlah proteinnya hanya 25%, masih kalah banyak dengan jumlah kolesterolnya. Berikutnya, LDL yang diambil oleh reseptor LDL di hati dan mengalami katabolisme. LDL ini bertugas mengantar kolesterol ke dalam tubuh kita, sobat sehat sekalian. Sebagian besar kolesterol dibawa LDL, jadi membawa kolesterol utama ke seluruh jaringan kita. Ini mengalami oksidasi di makrofag menjadi sel busa. Berikutnya, HDL berasal dari hati dan usus waktu terjadi hidrolisis kilomikron di bawah pengaruh enzim lecitin kolesterol asil transferase atau LCAT, itu mengalami perpindahan dari HDL ke VLDL dan IDL, sehingga dengan demikian terjadi kebalikan alat transport kolesterol dari perifer menuju hati. Aktivitas ini mungkin berperan sebagai sifat antiterogenik. Ini menurut Adam tahun 2009, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah metabolisme yang terjadi baik eksogen maupun endogen yang terjadi di tubuh kita. Manakala dalam proses metabolisme itu ada masalah, itulah kemudian menimbulkan masalah-masalah juga di dalam tubuh kita. Salah satunya trigliserid yang tinggi atau hipertrigliserida di dalam darah kita. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, hipertrigliseridemia ini dibagi dua, sobat sehat sekalian. Yang pertama, hipertrigliseridemia familial. Nah, hipertrigliseridemia familiar ini penyebabnya adalah kelainan yang ditandai dengan kelebihan produksi lipoprotein densitas sangat rendah atau VLDL dari hati. Akibatnya memiliki jumlah trigliserid dan VLDL yang berlebih pada plasma darah kita. Kemudian yang kedua, hipertrigliseridemia sekunder. Ini adalah kenaikan trigliserid dan VLDL yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau penyakit tertentu, sobat sehat sekalian. Secara klinis, hipertrigliseridemia itu muncul pada orang dengan peningkatan konsentrasi trigliserid ringan sampai sedang. Nilai-nilai berikut ini adalah penentu tingkat keparahan trigliserida. Sekali lagi kami sampaikan kepada sobat sehat sekalian. Untuk angka normal itu kurang dari 150 mg per desiliter. Ringan 150 hingga 199 mg per desiliter. Sedang 200 hingga 999 mg per desiliter. Parah 1000 hingga 1999 mg per desiliter. Dan sangat parah apabila jumlah trigliserida
di atas 2000 mg per desiliter, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang penyebabnya. Trigliserid tinggi atau hipertrigliserid ini bisa dipacu sekali lagi, ada tadi penyebab primer, kemudian ada penyebab sekunder atau kombinasi dari keduanya. Nah, untuk penyebab primer sekali lagi ini mengacu pada kelainan genetik yang diturunkan dalam keluarga yang kemudian disebut dengan hipertrigliseridemia familial. Kemudian seberapa parah gangguan ini dapat bervariasi sobat sehat sekalian, berdasarkan jenis kelamin, usia, pengaruh hormon, dan faktor makanan. Sementara untuk penyebab hipertrigliseridemia sekunder ini merupakan pengaruh dari kondisi lain, sobat sehat sekalian. Berikut akan kami sampaikan beberapa kondisi atau faktor lain yang dapat meningkatkan kadar trigliserid kita, sobat sehat sekalian. Yang pertama, resistensi insulin, atau ini juga disebut dengan diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol. Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Hormon ini mengantarkan glukosa ke sel-sel tubuh kita. Jika sel tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik, maka kadar glukosa dalam darah meningkat. Akibatnya, insulin tidak bisa mengubah lemak menjadi energi, sobat sehat sekalian. Sehingga jumlah trigliserid kita itu sangat tinggi di dalam darah. Berikutnya, pertambahan usia. Nah, ini yang nggak bisa dipungkiri sobat sehat sekalian. Kadar trigliserid seseorang cenderung meningkat seiring pertambahan usia. Kondisi ini pun lebih sering terjadi pada usia lanjut, yaitu sekitar 50 hingga 60 tahun ke atas. Namun dalam beberapa kasus terdapat banyak orang yang mengalami kondisi ini pada awal usia 30-an. Nah, sehingga sobat sehat sekalian, manakala yang masih muda nih, usianya masih 30 tahunan, ya mulai dicek, diperiksa, jangan sampai trigliserid kita terlalu tinggi. Tahu-tahu kalau sudah di atas 2000 membahayakan organ-organ kita yang lain, baru kita sadar ya, sobat sehat sekalian. Berikutnya, jenis kelamin. Nah, peningkatan jumlah trigliserid yang ada di dalam darah kita, sobat sehat sekalian, ditemukan pada kelamin pria dibandingkan dengan wanita ya, sobat sehat sekalian. Namun apabila wanita sudah memasuki masa menopause, ini sering kali ditemukan jumlah trigliserid juga meningkat seiring bertambahnya usia, sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya, pola makan yang tinggi karbohidrat. Nah, sobat sehat sekalian, apa sih hubungannya tinggi karbohidrat dengan trigliserid yang ada di dalam darah kita? Begini sobat sehat sekalian, manakala kita mengonsumsi tinggi karbohidrat, ini cenderung meningkatkan risiko resistensi insulin. Karbohidrat ini mengandung banyak gula, biasanya tubuh tidak dapat langsung menggunakan seluruh gula tersebut. Akibatnya banyak gula yang diubah dan disimpan sebagai lemak. Semakin banyak karbohidrat yang dikonsumsi, kecenderungan hati menghasilkan lemak juga meningkat, sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya adalah tidak beraktivitas atau jarang berolahraga. Jika kita tidak melakukan aktivitas yang berat, maka lemak yang tersimpan di dalam tubuh kita itu tidak digunakan, sobat sekalian. Maka dari itu saya menyarankan untuk olahraga rutin dan aktivitas yang membutuhkan banyak gerak, sobat sehat sekalian. Untuk apa? Ya, untuk membakar lemak yang tersimpan di jaringan adiposa kita, sobat sehat sekalian. Berikutnya, lemak perut yang dalam atau kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, sobat sehat sekalian, penumpuan atau penyimpanan lemak yang ada di dalam tubuh kita tidak hanya di jaringan subkutan kan, sobat sehat sekalian, ini juga bisa di jaringan organ-organ vital kita, termasuk pankreas dan hati. Nah, manakala pankreas dan hati ini terselimuti oleh lemak, ini akan dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, sobat sehat sekalian. Berikutnya, faktor yang dapat meningkatkan kadar trigliserid yang tinggi di dalam darah kita adalah alkohol. Ya, sobat sehat sekalian, karena apa? Jadi alkohol ini ya mengandung kadar gula dan kalori yang tinggi, yang sekali lagi kemudian diproses, dihidrolis
kemudian menjadi trigliserid, dan itu yang akan disimpan di jaringan adiposa kita, sobat sehat sekalian. Sehingga saya menyarankan alkohol ini secara agama juga dilarang, membahayakan pencernaan kita, terus kemudian membahayakan organ-organ kita, juga dapat meningkatkan trigliserid yang tinggi di dalam darah kita. Sehingga menghindari alkohol ini adalah pilihan yang terbaik. Berikutnya, faktor yang dapat meningkatkan trigliserid di dalam darah kita adalah pola makan kaya lemak. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan ini yang kita temukan di masyarakat adalah makanan-makanan yang sekali lagi memang mengandung lemak tinggi, seperti mungkin makanan-makanan cepat saji, daging, kemudian hamburger, dan seterusnya. Nah, apabila sobat sehat sekalian sudah berusia di atas 30 tahun ke atas yang berisiko trigliseridnya tinggi, saya sarankan makanan-makanan yang seperti ini dihindari, sobat sehat sekalian. Berikutnya, faktor yang dapat meningkatkan trigliserid di dalam darah kita adalah penyakit ginjal. Jadi penyakit ginjal ini dapat meningkatkan jumlah trigliserid di dalam darah kita. Kemudian berikutnya, hipotiroidisme. Tiroid yang kurang aktif ini dapat meningkatkan risiko hipertrigliseridemia, sobat sehat sekalian. Berikutnya, penyakit hati. Nah, penyakit hati ini sekali lagi, sobat sehat sekalian, ini dapat meningkatkan jumlah trigliserida kita. Kemudian berikutnya, obat-obatan tertentu yang dapat meningkatkan kadar trigliserid dalam darah kita, seperti tamoxifen, kemudian steroid, beta blockers, kemudian obat terapi hormon estrogen, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah sobat sehat sekalian faktor-faktor risiko yang dapat meningkatkan jumlah trigliserida di dalam darah kita. Sekarang akan saya sampaikan gejala-gejala yang berkaitan dengan hipertrigliseridemia ini atau trigliserid tinggi ini, sobat sehat sekalian. Pada tahap awal biasanya hipertrigliseridemia ini tidak menunjukkan gejala, sobat sehat sekalian. Hal ini yang menyebabkan kondisi ini sering tidak terdeteksi, sobat sehat sekalian. Namun dalam beberapa kasus, seseorang memiliki kadar trigliserid sangat tinggi atau parah yang mencapai 1000 sampai 2000 mg per desiliter, ini bisa mengalami gejala-gejala sebagai berikut, sobat sehat sekalian. Yang pertama, ini arkus kornea. Arkus kornea ini adalah lengkungan abu-abu atau putih yang terbentuk di sekitar bagian luar kornea kita. Kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian sakit perut, kemudian mual, kemudian muntah, kemudian sesak napas, kemudian penurunan nafsu makan, dan terakhir demam, sobat sehat sekalian. Berikutnya komplikasi, manakala trigliserid yang tinggi ini tidak segera kita turunkan ya, sobat sehat sekalian. Komplikasi pertama adalah pankreatitis, kemudian berikutnya penyakit arteri koroner atau jantung koroner, kemudian stroke, kemudian berikutnya xanthoma erupsi. Xanthoma erupsi ini adalah pertumbuhan lemak yang terbentuk di bawah kulit, biasanya ditemukan di dada, lengan, dan di bokong. Xanthoma juga dapat ditemukan di tangan, kaki, dan siku. Kemudian berikutnya hilang ingatan atau demensia, sobat sehat sekalian. Dua gejala ini, xanthoma dan hilang ingatan atau demensia ini adalah kasus trigliserid yang sangat parah, sobat sehat sekalian. Berikutnya pencegahan atau anjuran apa saja yang untuk mencegah agar trigliserid kita tidak terlalu tinggi ya, sobat sehat sekalian. Yang pertama, menurunkan berat badan. Nah, ini buat sobat-sobat sehat sekalian yang obesitas, memang kadang-kadang menurunkan berat badan kan agak susah ya, sobat sehat sekalian. Nah, oleh karena itu, tunggu video kami di seri lemak dan lipid ini yang akan membahas tentang penurunan berat badan secara efektif dan efisien. Seperti apa caranya? Ikuti terus ya serial-serial tentang lipid dan lemak ini. Berikutnya, mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis. Kemudian berikutnya, menjalani diet rendah karbohidrat. Berikutnya,
konsumsi lebih banyak serat. Berikutnya adalah menghindari lemak trans. Nah ini sobat sehat sekalian, jadi lemak trans ini adalah lemak yang mengalami perubahan wujud. Yang tadinya lemak tak jenuh, kemudian terhidrogenasi, kemudian menjadi lemak trans sobat sehat sekalian. Nah lemak trans ini secara bentuk itu hampir mirip dengan lemak jenuh sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya melakukan olahraga rutin. Nah apabila sobat sehat sekalian kemudian ingin agar trigliserid tidak tinggi, paling tidak ya kita olahraga sehari 30 menit sobat sehat sekalian. Kemudian yang terakhir, berhenti atau menghindari minum alkohol ya sobat sehat sekalian. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa alkohol dapat memicu trigliserida di dalam darah kita tinggi sobat sehat sekalian. Untuk mendiagnosa biasanya kita melakukan tes darah ya sobat sehat sekalian, untuk memastikan apakah trigliserid kita tinggi atau tidak. Nah biasanya tes darah ini untuk mengetahui profil lipid kita, diketahui kolesterolnya berapa, terus kemudian HDL-nya berapa, LDL-nya berapa, dan trigliseridnya berapa. Itulah sobat sehat sekalian yang berkaitan dengan hipertrigliseridemia. Penyakitnya seperti apa sudah kami berikan, terus kemudian gejala-gejalanya juga sudah, kemudian faktor-faktor yang dapat meningkatkan trigliserida di dalam darah kita seperti apa, terus kemudian pencegahan atau anjuran untuk mencegah agar trigliserid di dalam darah kita tidak tinggi sudah kami sampaikan. Sebagai puncaknya ini adalah saya akan memberikan resep jamunya. Nah, resep yang jamu ini yang saya berikan kepada sobat sehat sekalian, ini adalah resep jamu yang terbaik untuk menurunkan trigliserid kita. Nah tujuan pembuatan resep ini yang pertama untuk menurunkan VLDL dan trigliserid kita. Yang kedua untuk membantu mengaktifkan lipoprotein lipase untuk memecah trigliserid lebih lanjut. Kemudian berikutnya untuk mengatasi pankreatitis. Kemudian berikutnya untuk menurunkan kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan jumlah HDL kita atau kolesterol baik kita. Resep yang ingin saya buatkan ini kepada sobat sehat sekalian, ini adalah resep yang belum ada komplikasi terhadap penyakit lain ya sobat sehat sekalian. Dan sobat sehat sekalian sudah melakukan pemeriksaan bahwa benar sobat sehat sekalian terkena trigliserid tinggi atau hipertrigliseridemia. Apabila sobat sehat sekalian ada komplikasi terhadap penyakit lain, monggo silakan datang ke Merapi Pharma. Kami bisa meracikan jamunya sesuai kondisi sobat sehat sekalian pada saat datang ke Merapi Pharma. Berikutnya bahan-bahannya seperti apa? Ikuti terus video sang peraci ini agar sobat sehat sekalian menjadi paham dan bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya sobat sehat sekalian dapat pemberitahuan video-video terbaru dari sang peracik jamu. Baik sobat sehat sekalian, saya akan sampaikan bahan-bahan untuk resep menurunkan kadar trigliserid darah kita. Yang pertama kita menggunakan Jaimprit. Jaimprit ini dengan nama latin Zingiber officinale var officinale, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Zingiberis rhizoma sebanyak 50 gram. Kemudian berikutnya jati Belanda dengan nama latin Guasuma unifolia, dengan nama simplicia atau nama bahannya Guasuma folium, karena yang diambil daunnya sebanyak 100 gram. Kemudian berikutnya cipluan. Cipluan ini dengan nama latin Physalis angulata, dengan nama simplicianya Physalis folium, karena yang diambil adalah daunnya sebanyak 50 gram. Berikutnya nomor 4 adalah kumis kucing dengan nama latin Orthosipon aristatus, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Orthosiponis folium, karena yang diambil daunnya sebanyak 50 gram. Berikutnya yang kelima adalah lempuyang dengan nama latin Zingiber aromaticum, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Zingiberis aromaticae rhizoma, karena yang diambil adalah rimpangnya sebanyak 100 gram. Kemudian berikutnya yang keenam adalah temulawak Curcuma santorisa, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcumae rhizoma, karena yang diambil adalah rimpangnya sebanyak 100 gram.
Kemudian berikutnya kemuning, Murraya paniculata, dengan nama simplici atau nama bahannya Murraya folium sebanyak 50 gram. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah bahan-bahan, 7 bahan untuk sobat sehat sekalian membuat resep jamu trigliserid di rumah. Sekarang cara membuat. Semua bahan ini dicuci ya, dicuci bersih, kemudian dipotong-potong, kemudian dihaluskan. Nah, dihaluskan ini bisa dengan blender, juga bisa dengan ditumbuk. Nanti kita akan praktekkan ya, dihaluskan dengan cara di blender. Kemudian setelah halus, direbus dengan kuali tanah. Kalau sobat sehat sekalian punya kuali tanah, bisa juga dengan panci stainless steel, bisa juga dengan panci enamel, bisa juga dengan panci kaca, dengan air sebanyak 3,2 liter. Direbus sampai mendidih. Setelah mendidih, tutupnya dibuka, kemudian dibiarkan 5 menit. Setelah itu api dimatikan. Nah, itu sobat sehat sekalian, rekan-rekan bangsa dan setanah air, cara membuatnya. Nah, jamu ini bisa untuk beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, setiap 12 jam pagi dan sore, jamu ini harus dipanasi kembali sobat sehat sekalian. Berikutnya dosis dan aturan minum. Untuk pengobatan diminum sehari 5 kali, sekali minum 100 cc. Jadi setiap 3 jam prinsipnya sobat sehat sekalian harus minum jamu ini. Misalnya pagi minum jam 7, kemudian 3 jam berikutnya jam 10, kemudian 3 jam berikutnya jam 1, kemudian 3 jam berikutnya jam 4, kemudian 3 jam berikutnya lagi jam 7 malam. Prinsipnya sekali lagi setiap 3 jam atau sehari 5 kali diminum sebelum makan ya sobat sehat sekalian. Untuk dosis pencegahan, jadi sobat sehat sekalian untuk jaga-jaga ya agar trigliserid tidak tinggi, ini cukup diminum sehari 2 kali, tetap sekali minum adalah 100 cc sobat sehat sekalian. Itulah dosis dan aturan minum yang kami sampaikan kepada sobat sehat sekalian. Penyakitnya sudah kami berikan, tanda dan gejalanya sudah, terus kemudian faktor risiko apa saja yang dapat meningkatkan trigliserid tinggi dalam darah kita, terus kemudian anjurannya juga atau pencegahannya agar trigliserid kita tidak tinggi. Puncaknya, resep jamu sudah kami berikan kepada sobat sehat sekalian beserta ukurannya, kemudian cara membuat, dan terakhir dosis dan aturan minumnya. Sekarang kita akan praktekkan ya bagaimana cara membuat jamu ini. Sebelum dipraktekkan, jangan lupa ya like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya sobat sehat sekalian dapat pemberitahuan ya video-video terbaru dari sang peracik jamu ini. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus video ini supaya sobat sehat sekalian tahu prakteknya merebusnya dan bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita akan praktekkan ya bagaimana cara membuat jamu untuk hipertrigliseridemia ini atau trigliserid tinggi ini ya. Nah, bahan-bahannya sobat sehat sekalian ini sudah kami siapkan. Jadi bahan-bahannya sudah kami siapkan basah dan kebetulan juga sudah kami timbang semuanya, sudah kami takar ya agar kita cepat untuk dalam proses prakteknya ini ya. Nah, bahan-bahan ini sobat sehat sekalian akan kita blender kemudian kita masak. Supaya apa? Supaya ketika ukurannya semakin kecil, banyak kandungan aktif yang ada di bahan ini bisa keluar secara maksimal ya. Oke, sekarang kita akan kecilkan dulu. Yang pertama jahenya ya. Jahenya saya kecilkan dulu. Supaya apa? Supaya blendernya itu mudah ya sobat sehat sekalian dan cepat. Ini sudah kecil, kemudian kita masukkan ke dalam blender ya sobat sehat sekalian. Nah, kita masukkan ke dalam blender. Berikutnya adalah cipluan ya sobat sehat sekalian. Ini sudah kami siapkan juga cipluan ini ya, kita potong-potong agar mudah untuk memblendernya. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam blender ya sobat sehat sekalian.
Nah ini sobat sehat sekalian, blendernya bakul jamu ini ya warnanya seperti ini, biasa digunakan untuk memblender jamu. Kemudian berikutnya temulawak ya, ini temulawak sudah kami siapkan, kita potong-potong juga dengan ukuran terkecil. Oke, nah ini mungkin ada yang tanya, Pak, temulawaknya dikupas enggak? Kalau saran saya ya sobat sehat sekalian, itu tidak usah dikupas tapi dicuci bersih ya. Karena apa? Karena kandungan yang ada di kulit temulawak ini bermanfaat untuk ekosistem lambung kita. Ya, kita masukkan. Oke, berikutnya adalah lempuyang ya. Lempuyang ini tadi sebagian sudah kami kecilkan. Kita kecilkan dulu ukurannya. Dan kemudian kita masukkan ke dalam blender ya. Nah, apakah ini sudah penuh? Nah, kita tambahi satu lagi ya. Ini terpaksa sobat sehat sekalian tidak bisa langsung sekali blender karena memang bahannya agak banyak ya. Nah, ini berikutnya kumis kucing. Kita masukkan kumis kucingnya ya. Kita rajang dulu. Sekali lagi supaya mudah untuk memblendernya. Nah, kita masukkan ke dalam blender. Jatuh sobat sehat sekalian. Nanti kita ambil lagi. Kita masukkan. Nah, sobat sehat sekalian, karena ini blendernya tidak terlalu besar ya, terpaksa kita buat 2 sesi. Ini tadi sesi yang pertama, nanti sebagian kita blender yang sesi kedua. Nah, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kan tadi kami sampaikan bahwa membutuhkan air atau menggunakan air 3,2 liter ya. Nah, 3,2 liter itu sudah termasuk kalau untuk di blender ini digunakan yang 3,2 liter itu. Kita akan gunakan dulu ya setengah liter untuk memblender bahan ini ya sobat sehat sekalian. Saya siapkan airnya terlebih dahulu. Nah, ini kita isi setengah liter, ini takarannya untuk setengah liter, kita masukkan ke dalam blender. Oke, terus kemudian kita tutup dan kita nyalakan. Nah, sobat sehat sekalian, untuk yang sesi blender pertama sudah cukup. Kita tuang ya dulu ke dalam kuali ya. Kita tuang dulu ke dalam kuali. Nah, apabila sobat sehat sekalian di rumah tidak punya kuali, ini bisa menggunakan sekali lagi panci stainless steel, panci enamel atau panci kaca. Baik sobat sekalian, ini yang sesi pertama. Kemudian yang kedua, yang masih tersisa kita blender juga. Nah, ini yang berikutnya adalah daun jati Belanda. Nah, sobat sehat sekalian yang belum pernah tahu pohon jati Belanda ya seperti ini. Seperti gambar yang sudah kami sampaikan tadi ya. Seperti ini. Oke, ini kita potong-potong juga agar cepat untuk di blender. Oke, kita masukkan lagi. Kita potong-potong lagi. Kemudian kita masukkan lagi. Nah, daun kemuningnya ini sobat sehat sekalian, ini nggak usah dipotong-potong. Ini kan bentuknya sudah kecil. Kita langsung masukkan ya daun kemuningnya. Nah, seperti ini sobat sehat sekalian, daun kemuning. Kita masukkan. Dah. Tadi kita yang pertama menggunakan air setengah liter, yang kedua sama ya, kita menggunakan air setengah liter lagi. Kita takar setengah liter, kita masukkan ke dalam blendernya. Oke, kita tutup, kemudian kita nyalakan. Cukup sobat sehat sekalian, sudah halus. Kita tuang lagi ya ke dalam kuali. Oke, kita tuang lagi ke dalam kuali. Nah, ini kan masih ada sisa ya, eman-eman ya. Kita bilas ya. Kita bilas pakai setengah liter. Oke. Kita bilas, kita masukkan ke dalam kuali. Nah, sobat sehat sekalian, berarti air yang sudah kita gunakan
Yang pertama tadi blender pertama setengah liter, kedua setengah liter, yang untuk membilas setengah liter. Berarti totalnya sudah 1,5 liter. Sekarang kita takar dulu ya untuk menggenapi semuanya. Berarti kita takar setengah liter dulu ya, biar genap 3 liter. 1, 2, 3. Nah, ini sudah 1,5 liter. Yang untuk blender dan membilas 1,5 liter, berarti sudah 3 liter. Kurangnya 200 cc. Nah, ini sobat sehat sekalian, 200 cc nya kita tuangnya. Nah, itulah sobat sehat sekalian, sudah kita blender, airnya juga sudah kita takar, kita tutup ya sobat sehat sekalian, kemudian api dinyalakan. Nah, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kalau sobat sehat sekalian menggunakan kuali tanah untuk merebus, kurang lebih membutuhkan waktu 25 menit. Apabila sobat sehat sekalian menggunakan panci stainless steel, panci enamel atau panci kaca, itu jauh lebih cepat sobat sehat sekalian. Seperti apa jadinya? Ikuti terus ya video sang peraci ini agar sobat sehat sekalian menjadi paham dan bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Roti. Sudah 25 menit, kita lihat ya apakah sudah mendidih sobat sehat sekalian. Oke, sudah mendidih sobat sehat sekalian. Kita aduk dulu ya. Kita aduk dulu. Dan tutupnya kita letakkan, kita buka. Kita biarkan mendidih selama berapa? 5 menit. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, apa itu trigliserid tinggi sudah kami berikan ya, kemudian faktor penyebab trigliserid tinggi juga sudah, kemudian anjurannya sudah, kemudian puncaknya pada resep jamunya juga sudah. Mudah-mudahan sobat sehat sekalian di rumah menjadi paham dan bisa mempraktikkan sendiri di rumah. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya sobat sehat sekalian mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari sang peracik jamu. Sekali lagi, buat sobat sehat sekalian yang kesulitan mencari bahan-bahan untuk resep trigliserid ini atau resep-resep yang lain, silahkan datang ke Merapi Pharma. Karena di sini juga disiapkan tanamannya dan bahan-bahan jamunya. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sudah 5 menit. Sekarang apinya kita matikan ya. Jangan lupa kita aduk dulu ya sobat sehat sekalian. Ya, kita aduk dulu, kemudian api kita matikan. Kemudian kita ambil gelas dan saringannya ya, kita takar. Sekali minum berapa? 100 cc. Oke, kita ambil, kita takar. Berapa sih 100 cc itu? Oke, kita ambil, kita masukkan. Ampasnya kita masukkan lagi ya sobat sehat sekalian. Kita ambil lagi. Dah sobat sehat sekalian. Terus kemudian tutupnya kita tutup kembali. Dan jangan lupa ya, setiap 12 jam jamu ini dipanasi. Misalnya ini pagi hari, nanti sore atau nanti malam, 12 jam kemudian jamunya dipanasi. Supaya apa? Supaya tidak basi ya sobat sehat sekalian. Nah, inilah sobat sehat sekalian takaran 100 cc sekali minum. Ya, harapan saya sobat sehat sekalian punya gelas seperti ini ya. Kalau di Jogja ini disebut gelas blimbing ya, sobat sehat sekalian. Mungkin ada dari sobat sehat sekalian, Pak itu kan rasanya pahit. Nah, tidak apa-apa lah ya sobat sehat sekalian, berpahit-pahit dahulu agar badan kita sehat, trigliserid kita bisa normal. Ya paling tidak kalau misalnya sobat sehat sekalian pahit, setelah minum ini bisa digelontor dengan air putih.
Atau sebelum minum ini bisa menggunakan pisang rebus, dimakan separuh, kemudian minum jamu ini, terus kemudian pisangnya dimakan lagi. Nah, itu juga bisa membantu sobat sehat sekalian supaya cepat menghilangkan rasa pahit. Baik sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, apa itu hipertrigliseridemia juga sudah kami berikan, atau trigliserid tinggi. Kemudian faktor-faktor penyebabnya apa saja sudah kami berikan. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan tingginya trigliserida juga sudah kami berikan. Berikutnya anjuran atau pencegahannya juga sudah kami berikan kepada sobat sehat sekalian. Puncaknya resepnya, jamunya juga sudah, cara membuatnya sudah, dosis dan takarannya juga sudah. Terakhir kita sudah mempraktekkan ya bagaimana cara membuatnya. Baik, sebagai penutup, seperti biasa kami akan sampaikan pantun untuk sobat sehat sekalian. Urip kuwi ra perlu sambat, apa maneh merana. Dadio awakmu dhewe ora usah nyawang wong liya. Sing ajeng bebas saking hipertrigliserida, monggo kanca ngunjuk jamu godhong kemuning sedina ping 5.